Jadi supaya dapat ilmu dari Allah, ilmu laduni, ilmu yang kada diajarkan oleh guru, ilmu yang kada di dalam kitab, ilmu dari Allah. Yang kedua supaya bisa beribadah teratur, istiqamah terus menerus. Satu, jangan makan kecuali sudah merasakan adanya lapar itu. Yang kedua, tidak tidur kecuali sudah mengantuk. Tidak tidur kecuali sudah dalam keadaan sangat mengantuk. Karena tidur itu sesuatu yang merugikan bagi orang-orang yang ahli takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Daripada Imam dan meriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Hafiz Abul Baqa rahimahullahu ta'ala daripada Imam Abu Bakar Az-Zaqqaq radhiyallahu ta'ala anhu. Ilmu sufi ini diasaskan di atas 4 perkara. Ilmu sufi ini diasaskan di atas 4 perkara. 1, kami tidak makan kecuali selepas lapar. Yang kedua, kami tidak tidur kecuali karena sudah tidak tahan lagi berjaga. Yang ketiga, kami tidak berdiam kecuali ketika dibimbangi salah paham terhadap apa yang kami perkatakan. 4, dan kami tidak bercakap kecuali karena mengambil faidah. Nah, 4 perkara itu adalah pokok agar bisa mempaham ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 macam itu adalah pokok agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan istiqamah. Untuk mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian agar bisa beribadah itu dengan teratur, beribadah itu dengan terus menerus, diperlukan 4 hal. Pertama, tidak makan kecuali lapar. Artinya kada makan di atas makan. Kada makan dalam keadaan masih kenyang. Walaupun yang halal, tetapi kalau makan itu masih dalam keadaan kenyang, maka itu merupakan halal yang dicela, halal yang dibenci. Karena kada semua yang halal itu adalah baik. Seperti contohnya talak. Talak itu halal, talak itu boleh, tetapi paling dibenci oleh Allah. Abghadul halal indallah at-talak. Nah, sama halnya makan di atas kenyang, itu halal, boleh, tetapi itu tidak baik. Kecuali dalam beberapa keadaan, nah kita disuruh makan walaupun dalam keadaan kenyang. 1, menghormati tamu.
menghormati tamu. Nah itu dibolehkan, bahkan dianjurkan, diperintahkan agar kita makan walaupun masih kenyang. Kita misalnya mbah makan, sudah datang tamu ke rumah kita. Datang tamu, disuruh ngaya pulang makanan. Nah, mungkin kita tuan rumah kada makan, tamu kada nyaman. Nah, makan pulang umpat mengawani tamu. Nah ini pengecualian. Itu disuruh untuk menyenangkan tamu. Atau kita menamu di rumah orang. Nah, kita tuh di rumah orang jadi tamu. Hanya mbah makan tadi, sebelum ke rumah orang tuh sudah makan. Nah sampai ke rumah orang disuruhnya orang makanan. Nah, makan. Jangan kada makan, jangan sudah jangan makan. Nah itu kenyang yang diridhai. Kenyang yang diridhai. Artinya kenyang itu diridhai kalau untuk menyenangkan orang. Nah, lain daripada itu, hendaknya kita jangan makan terlebih dahulu sebelum ada merasakan lapar. Jangan makan terlebih dahulu sebelum merasakan adanya lapar itu. Dan ini kada sama antara orang per orang. Kada sama antara orang per orang. Jangan mengukur orang dengan ukuran seorang. Karena antara orang tuh kada sama. Orang ada yang mungkin cukup makan dengan sekali sehari. Ini baginya sekali sehari sudah cukup. Ada orang yang kada kau makannya kada 2 kali maka sehari. Belinya sekalinya lemah awaknya, kada kau berbuat apa-apa. Nah, ini makan 2 kali itu. Ada juga orang yang makan 2 kali masih kada cukup, bila kada 3 kali. Awaknya ganal, parutnya ganal. Ini mau makan 2 kali kada cukupnya. Bisa tengah hari kena bisa kada kau buat lagi, kada kau bangun lagi. Nah baginya makan 3 kali kada jadi soal. Jadi supaya dapat ilmu dari Allah, ilmu laduni, ilmu yang kada diajarkan oleh guru, ilmu yang kada di dalam kitab, ilmu dari Allah. Yang kedua supaya bisa beribadah teratur, istiqamah terus menerus. 1, jangan makan kecuali sudah merasakan adanya lapar itu. Yang kedua, tidak tidur kecuali sudah mengantuk. Tidak tidur kecuali sudah dalam keadaan sangat mengantuk. Karena tidur itu sesuatu yang merugikan bagi orang-orang yang ahli takwa. Bagi orang-orang yang ahli zikir. Bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, itu guring itu merugikan. Tapi bagi orang-orang yang ahli fujur, ahli fasik, ahli maksiat, itu guring itu menguntungkan baginya. Melarang guringnya kada berbuat maksiat. Nah jadi bagi orang-orang yang penuntut ilmu, orang-orang yang mempunyai wirid-wirid, itu kada guring kecuali sudah bersangatan mengantuk. Yang ketiga, tidak berdiam daripada menyampaikan ilmu, kecuali dia berdiam kalau yang disampaikannya itu membuat orang salah paham. Nah, dia selalu bercerita tentang ilmu, kecuali nang depan dirinya ini khawatir salah paham. Yang keempat, tidak berkata-kata kecuali karena mengambil faidah. Nah 4 hal itu bila diamalkan, apabila dipraktikkan, maka dia akan bisa aktif
aktif beribadah, bisa juga dapat ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah itu yang disukai oleh Allah nang terus menerus. Ibadah itu yang dicintai Allah nang terus menerus walaupun sedikit. Nah, kayak apa caranya supaya kau beribadah terus menerus tuh? Ya yang tadi 4 macam tadi. Misalnya kita tengah malam biasa bangun pukul 3, pukul 4, sembahyang 2 rakaat, tapi terus tiap malam bila pukul 4 bangun sembahyang 2 rakaat, pukul 4 bangun sembahyang 2 rakaat. Nah itu disukai oleh Allah, disukai oleh Allah daripada orang yang beramal mulai pukul 2, tapi kadang-kadang kena malam esok kada beramal, kadang-kadang malam esoknya kena perai. Nah itu Allah kada suka. Allah suka tuh beribadah sedikit tapi terus menerus, rutin aja, rutin ibadahnya, rutin waktunya, jangan dipindah-pindah ibadah itu. Contohnya apa? Sembahyang itu tetap waktunya. Nah zuhur dari jam 12 lewat sekian sampai jam 3 sekian, maghrib dari jam 6 sekian sampai jam 7 sekian, itu kada berubah. Nah kalau kita maulah wirid, maulah amalan, ulah kayak itu juga. Seperti yang diajarkan Allah kepada Nabi kita, sembahyang 5 waktu, waktunya sudah ada. Nah kita ulah, kita beramalan. Misal aku malam tuh bangun antara jam 3 sampai jam 4. Nah ulah di situ waktu. Jangan dipindah-pindah, kayaknya ke pukul 2, kayaknya ke pukul 4, kayaknya ke pukul 1. Jangan. Allah kada ketujuh kayak itu. Dan itu perbuatan, pekerjaan sulit. Beramal itu mudah, mau sekali-sekali. Beramal itu mudah, kalau sekali-sekali hampir beramal nyaman aja. Tapi kalau sudah terus menerus, nah itu menemui hambatan, menemui rintangan. Supaya jangan ada rintangan, ada halangan, nah amalkan 4 tadi. Makan bila sudah merasa lapar, guring bila sudah mengantuk benar, berdiam kalau berkata-kata itu kada ada faedahnya. Nah, berkata-kata, jika berkata-kata itu ada faedahnya. Dan kata beliau lagi, setiap orang dinisbahkan kepada keluarganya kecuali ahli-ahli sufi, maka mereka dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap nasab dan pangkat akan terputus kecuali nasab dan pangkat mereka. Orang-orang yang ahli ibadah itu disebut ahlullah. Apa arti ahlullah itu? Kulanya Allah. Kula Allah. Setiap kula itu putus pada hari kiamat. Anak lawan bapak, bapak lawan ibu, di hari kiamat itu berhamburan. Asing-asingnya kada mengakui, kem kada anakku, kem kada biniku, kem kada lakiku. Kenapa? Karena takutan kalau mereka saling menuntut hak kepadanya. Nah, jadi nasab itu terputus pada hari kiamat. Jadi di dalam akhirat, di hari kiamat itu kalau bang kem anakku kada kawa, kem abahku, pian abahku kada kawa, kecuali sudah dipastikan selamat. Nah hanya mencari anak, hanya mencari bini, hanya mencari laki. Kalau sudah dirinya selamat, kalau dirinya belum selamat, biar bini kurban, anak kurban, asal seorang selamat. Nah, itu kena perilaku manusia di padang mahsyar. Siapapun biar ke neraka mati asal seorang ke surga. Itu di akhirat kada ada lagi istilah kula, istilah kawan itu ada lagi. Misalnya dalam timbangan amal, ditimbang amal kita kurang banyak nang jahat, lalu keputusan ikam ke neraka mati. Ikam bisa ke surga mati asal cari amal
dilain-lain kalau ada hak-hak ikam yang belum diris. Nah kita cari bini, oh biniku kayak ini, ambil, biar bini ke neraka mati, kata bapak. Pandak ketimbangan seorang. Cari anak, dia anak ke neraka mati, kada tahu asal seorang penting ke surga. Nah itu perilaku manusia di padang mahsyar. Manusia di padang mahsyar itu dia bisa memberi syafaat, memberi pertolongan kalau sudahnya selamat. Nah, kalau sudah selamat. Kalau sudah dihisab, ditimbang, diputuskan, ikam selamat, ikam sudah kaina ke surga sudah. Cari kawan-kawan ikam, nah hanya pencarian. Oh ini kawanku, sini empat aku, oh sini anakku, empat aku, ini abahku, empat aku, ini biniku, empat aku. Itu kalau sudah seorang dapat izin untuk memberikan syafaat. Nah selama kita belum ada keputusan di hari kiamat itu, semua anak orang mementingkan dirinya agar selamat. Nah, jadi kada ada keturunan, kada ada hubungan lagi di situ. Kecuali nang terus menerus ada hubungan adalah orang-orang yang disebut dengan ahlullah. Nah, ahlullah ini siapa? Kulanya Allah. Kulanya Allah ini siapa? Orang dalam dunia hidupnya berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nasab mereka berasaskan kepada asidik kebenaran dan pangkat mereka berdasarkan kepada kefakiran. Pangkat mereka berdasarkan kepada kefakiran. Kefakiran artinya bukan kada berduit. Fakir dalam tasawuf itu artinya bukan miskin, tetapi yang dimaksud dengan fakir itu adalah berhajat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ngarannya fakir. Orang yang hidupnya hanya membutuhkan Allah. Orang yang hidupnya hanya bergantung dengan Allah. Orang yang hidupnya hanya mengharapkan Allah. Nah itu disebut fakir ngarannya. Kalau fakir dalam bab fikih itu fakir kada berduit. Nah, fakir dalam fikih itu nangkana zakat. Orang nang kada cukup biaya makan pakai sehari-hari, itu fakir dalam bab fikih. Kalau dalam bab ini fakir artinya orang yang semata-mata membutuhkan Allah. Orang yang semata-mata berhajatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala kepada Yunus ibni Abdul A'la, wahai Abu Musa, seandainya engkau berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk mendapat keridhaan seluruh manusia, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Nah, kalau kita berusaha agar manusia semuaan senang, manusia semuaan katuju lawan kita, kada kawa. Maka engkau tidak akan mendapatkannya. Mengapakah? Berpakaian kah? Supaya orang katuju semua lawan pakaianku, kada kawa, pasti ada yang kada katuju. Masakan kah? Supaya orang katuju semua lawan masakanku, pasti ada yang kada katuju. Perkataan katutur kata kah? Bapik sudah bertutur kata supaya orang katuju semuaan, pasti ada yang kada katuju. Nah, jadi ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia itu satu kesudahan yang tidak akan diperdapati. Kada kawa. Kita bisa bisi duit, kada terhitung lagi, sugih lah. Lalu kita bagi sekampungan, rata 1 juta tiap rumah. Tiap rumah 1 juta. Pasti ada yang memprotes. Ada dapat duit 1 juta seorang dibagi segitu seorang. Ula kah? Bagi segitu seorang. Senanglah semuaan, ada gitu yang kada katuju. Jadi kada kawa.
Dalam Al-Quran disebutkan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Jikalau engkau wahai Rasul memberikan kepada mereka seluruh apa yang ada di muka bumi, tetap engkau kada akan bisa menyatukan hati mereka. Anak aja misalnya anak 4, 5 bagi rata semua, ada yang kakak 7 mau ada cocok bagiannya sama. Aku tak sakit dia hidup pada inya. Di kampung bagi sejuta semuaan. Dikira asa pas sudah, ada jadi kena mengeritik. Masa dia pada sejuta, aku aja 4 anaknya saya kungannya sejuta aja diberi. Nah, ada juga salahnya. Jadi kada kawa, jangan hendak mencari keridhaan manusia. Bertutur kata, jangan hendak mencari keridhaan manusia. Berpakaian, jangan hendak mencari keridhaan manusia. Apapun, jangan hendak mencari keridhaan manusia. Karena pasti ada nang kada ketuju, ada nang kada ridha. Nah, oleh karena itu, maka yang perlu hanyalah supaya engkau mengikhlaskan amalanmu dan niatmu karena Allah Ta'ala. Itu aja. Yang penting Allah Ta'ala itu ridha lawan seorang manusia. Rasa rai lagi. Kita berpakaian, kita berbuat, kita bertutur kata, tujuan kita adalah supaya Allah itu ridha. Nah, lain pada Allah tasarah, hendak ridha, terima kasih, hendak kada ridha, minta maaf. Jangan hendak dicari keridhaan selain Allah Ta'ala. Dan telah meriwayatkan kepada kami oleh Al-Imam Al-Hafiz Abul Baqar rahimahullah ta'ala daripada Abu Abdullah Al-Maghribi rahimahullah ta'ala berkata, seorang ahli sufi yang tidak memiliki kebenaran, maka pembuat tembikar lebih baik daripadanya. Orang nang berpakaian ahli sufi, orang nang bakalakuan kayak orang ahli sufi, tapi hatinya jauh daripada orang sufi, maka pembuat tembikar lebih baik daripadanya. Pembuat tembikar lebih baik daripadanya. Dan juga telah diriwayatkan daripada Muqatil bin Salih Al-Khurasani, beliau berkata, pada suatu hari aku masuk ke rumah Hammad bin Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, sedangkan tidak ada di rumahnya kecuali hanya sehelai tikar yang didudukinya dan sebuah Al-Quran yang sedang dibacanya dan sebuah uncung karung dari kain sebagai tempat kitab-kitabnya dan sebuah kendi untuk beliau mengambil air sembahyang. Maka ketika aku sedang duduk di sisinya beliau tadi, tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu rumahnya Hammad bin Salamah. Lalu beliau berkata kepada khadamnya, coba engkau keluar dan lihat siapa yang mengetuk pintu kita. Khadamnya terus keluar dan bertanya, siapa yang datang? Siapa di luar? Jar khadam. Lalu yang memberitahu bahwa yang datang itu ialah utusan Muhammad bin Sulaiman, raja utusan Muhammad bin Sulaiman, penguasa. Muhammad bin Sulaiman penguasa di tempat itu. Apabila khadamnya memberitahu hal itu kepadanya, maka beliau berkata, katakanlah kepadanya biarlah dia masuk bersendirian saja, suruh dia masuk. Maka lalu masuklah ia utusan raja tadi, memberikan sebuah surat yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, daripada Muhammad bin Sulaiman kepada Hammad bin Salamah. Amma ba'du,
maka semoga Allah memberikan kesejahteraan kepada para aulia dan orang-orang yang mentaatinya. Dan sebenarnya surat itu dihantar mengharapkan Tuhan dapat bermurah hati datang ke tempat kami karena kami mau bertanya tentang hukum-hukum masalah yang telah terjadi. Itu suratnya. Raja mengundang si Hammad ini supaya ke istana karena banyak hal yang akan ditanyakan, ujar raja. Lalu Imam Muhammad bin Salamah berkata kepada khadamnya, bawa ke sini dawat tinta dan tulislah di belakang surat ini. Amma ba'du, saya juga mendoakan semoga Tuhan mendapat kesejahteraan daripada Allah Ta'ala seperti mana Allah telah memberikannya kepada para aulianya dan hamba-hambanya yang taat kepadanya. Dan sebenarnya sudah menjadi adat para ulama yang kami jumpai bahwasanya mereka tidak mau datang ke rumah siapa jikalau ada sebarang kemuskilan. Sila datang ke tempat kami dan bolehlah engkau bertanya apa jua masalah yang sedang menjadi kemuskilan kepada engkau. Dan jika engkau datang kepadaku, maka hendaklah engkau datang bersendirian. Engkau jangan datang bersama dengan polisi-polisi yang mengawal engkau. Maka ketika itu aku tidak akan dapat memberikan kepadamu nasihat yang baik dan akhirnya kita semua akan binasa. Wassalam. Balasan surat. Jadi artinya kebiasaan sudah para ulama itu mereka kadang akan datang ke tempat orang-orang yang ingin menanyakan masalah. Tetapi orang-orang yang menanyakan masalah itu yang mestinya datang kepada ulama. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu mesti didatangi. Ada mau ilmu nang datang. Ilmu itu yu'ta didatangi, maka ada mau ilmu nang mendatangi. Jadi mau hendak betakun hukum, betakun masalah, kada mau undang ulama ke rumah, datangi rumah ulama. Nah itu kalau nak betakun hukum, nak betakun masalah apa umpamanya, datang ke rumah ulama, jangan mengundang ulama datang ke rumah. Maka tidak lama selepas itu tiba-tiba kedengaran suara orang mengetuk pintu, maka beliau berkata kepada khadamnya, coba lihat siapa di luar. Nah, ada lawas bulik utusan tadi, ada lawas utusan raja tadi bulik, ada orang pulang datang mengetuk pintu. Ya Sidin lawan khadam, Sidin lihat ipang di luar itu siapa. Khadamnya lalu pergi melihat keluar dan seterusnya yang memberitahu tuannya bahwa yang mengetuk pintu itu ialah Muhammad bin Sulaiman. Nama mengetuk itu raja, nama mengetuk itu penguasa. Imam Muhammad berkata, biarlah ia masuk bersendirian. Ini seorangan aja masuk, pengawal-pengawal itu kan usah masuk. Lalu Muhammad bin Sulaiman pun masuk bersendirian dan terus duduk di hadapan Imam Muhammad. Muhammad bin Sulaiman memulakan perkataannya dengan ucapan beliau, ujar penguasa ini, sebenarnya aku tidak tahu kenapa aku rasa gemetar bila berhadapan dengan engkau. Ujar raja ini, kenapa ulun ini bila berhadapan pian ini asa takutan kali itu. Bila berhadapan pian ini asa takutan. Maka berkata Hammad, aku telah mendengar Sabit Al-Bunani berkata, aku telah mendengar Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-alim idza arada bi'ilmihi wajh Allah habahu kullu syai' wa idza arada an yukthira bihil kunuz haba min kulli syai'. Artinya ujar Nabi, seorang yang alim itu, orang yang diberi Allah ilmu agama, apabila menghendaki dengan ilmunya itu karena akan keridhaan Allah,
niscaya takut akan dia, segan akan dia oleh segala sesuatu. Orang alim itu bila menghendaki ilmunya itu karena keridaan Allah, orang akan segan kepadanya. Dan sebaliknya apabila ia menghendaki si alim itu dengan ilmunya itu kekayaan dunia, maka mesti ia akan takut daripada segala sesuatu. Nah, kalau orang alim ini dengan ilmunya untuk mencari kekayaan dunia, dia akan takut. Dia akan takut kepada siapapun, dia akan takut kepada siapa saja. Nah, kemudian Muhammad bin Sulaiman bertanya, apa pendapat engkau, semoga engkau dirahmati Allah Ta'ala, wahai imam, pada seorang laki-laki yang ada baginya 2 orang anak, dan adalah dia lebih senang kepada salah seorang di antara keduanya, lalu ia hendak memberikan kepada anak yang lebih disayanginya itu akan 2/3 daripada hartanya ketika ia masih hidup lagi. Ujar si raja ini betakun, kayak apa wahai tuan guru, ini ada orang berisi 2 ikung anak. Anak nang saikung itu disayanginya pada nang saikung. Lalu inya bawa wasiat, karena harta itu nang disayanginya dapat 2/3. Anak nang saikungnya dapat 1/3 aja. Nah, maka Imam Muhammad bin Salamah berkata, tidak boleh, itu kada boleh. Biar si imam itu kada boleh. Semoga Allah merahmati engkau, karena aku telah mendengar daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla idza arada an yu'adziba 'abdan bimalihi waffaqahu 'inda mautih liwasiyatin jairah." Artinya sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila menghendaki untuk mengazab seseorang hamba dengan hartanya sendiri, maka Allah mengilhamkan kepadanya ketika ia hendak mati dengan satu wasiat yang zalim. Tanda-tanda orang yang mati kada baik, mati su'ul khatimah, dia berwasiat dengan wasiat yang zalim. Karena bila aku mati, hartaku ini beriakan anakku nang ini sekian, anakku nang ini seini. Nah, kada sama, itu orangnya zalim. Itu tandanya orang mati su'ul khatimah. Jadi kada boleh. Nah, amun memberi anak berbida waktu masih hidup dan kada wasiat, nah itu kada jadi masalah berbida. Asalkan perbedaan itu didasarkan karena kesalihan atau ketaatan. Misalnya 2 anak, kita masih hidup, masih sehat, masih sigar bugar, bisa anak 2. Nang saya kung ini bakti lawan kita, nang saya kung udah tahu manahu. Lalu kita beri duit, nang saya kung ini 1000, nang saya kung 100, kada apa-apa itu. Kita masih hidup. Atau kita bisi 2 anak, nang saya kung penyembahyang, penuntut ilmu, nang saya kung ini kada tahu di agama. Kita beri yang ini 1000, ini 500, nah ada apa-apa itu. Selama masih hidup. Dan pertimbangannya adalah ketakwaan, kesalihan, kebaktian. Nah, kalau wasiat itu lain lagi. Wasiat itu berlaku imbah mati. Nah, itu kada boleh. Kalau sudah mati itu mesti sama antara anak-anak. Lalu Muhammad bin Sulaiman tadi bertanya lagi, ada satu hajat lagi. Muhammad bin Salamah menjawab, silakan selama di sana tidak ada dosa. Maka berkata Muhammad bin Sulaiman, ini ada 40.000 dirham. Aku berharap semoga engkau dapat mengambilnya untuk apa juga keperluan. Nyijar si raja ini ada 40.000 nah. Ini ambil sebagai keperluan apa? Muhammad bin Salamah berkata, sila kembalikan harta ini kepada orang yang engkau zalimi. Duitnya baiknya jam unjuk, serahkan kepada orang-orang yang engkau zalimi. Kan raja bang nih. Duitnya tidak bisa diberiakan lawan aku untuk keperluanku di sini. Sebaiknya duitnya ikam beriakan, bulikakan kepada orang-orang yang engkau zalim kepadanya.
Muhammad bin Sulaiman berkata, demi Allah tidak memberi akan dika kecuali harta yang telah aku waris daripada orang tuaku. Ini bukan duit kada baik, ujar si raja, ini duit warisan arwah abah. Muhammad menjawab, tidak ada hajat bagiku untuk mengambil harta ini. Semoga Allah menjauhkan engkau daripada dosa-dosa engkau. Nah, Muhammad bin Sulaiman berkata, bolehkah aku bertanya lagi? Muhammad bin Sulaiman menjawab, silakan selama di sana tidak ada dosa. Muhammad bin Sulaiman berkata, sila ambil harta ini dan tolong bahagikan. Mun pian kada aku mengambil duit ini, pian barang membagiakan kepada orang-orang fakir. Nah, pian barang memberiakan kepada orang-orang yang berhajat. Lalu Muhammad bin Salamah berkata, barangkali kalau saya sudah adil dalam membagikannya, mungkin ada orang yang belum mendapat bagian daripadanya akan berkata, Muhammad bin Salamah membagikan harta dengan tidak adil, maka dengan karena itu ia akan berdosa. Biarlah engkau jauhkan aku daripada harta ini, semoga Allah juga menjauhkan daripada engkau akan dosa-dosa engkau. Nah, maka alangkah bagusnya cerita ini, kisah ini, dan banyak sekali faidah-faidah yang terkandung di dalamnya. Ia telah mengandungi perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dan beberapa ungkapan yang indah yang menunjukkan kematangan orang yang mengucapkannya. Ini sudah jelas dan tidak perlu lagi untuk dihuraikan. Dan telah meriwayatkan akan kami oleh Al-Hafiz Abdul Baqa daripada Abu Abdullah At-Taimi daripada ayahnya, beliau berkata, aku telah bermimpi melihat Muhammad bin Salamah selepas kematian beliau. Lalu aku bertanya kepadanya, apakah balasan yang diberikan Allah kepadamu? Muhammad ni mbah mati, ada orang memimpi, bertamuan dalam mimpi. Kayak apa tuh pian mbah mati nih? Muhammad menjawab, baik sekali, baik sekali. Lalu aku bertanya pula, apa yang dikatakan kepadamu oleh Tuhan? Muhammad menjawab, Allah berkata kepadaku, wahai Muhammad, sebenarnya engkau telah lama mengekang nafsumu, maka pada hari ini saya akan memberikan kepadamu kerihatan, kelapangan yang panjang sebagai balasan bagi orang yang bersusah payah karena mencari keridhaanku. Untung sekali perniagaanmu, untung sekali perniagaanmu. Engkau sebenarnya tidak tahu apa yang telah aku siapkan untuk mereka yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian bab keempat.